Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, mari kita berbahagia, mari kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan yang paling spesial, Ramadan di tengah pandemi. Ramadan ini hanya terjadi 1000 tahun sekali, ya. Oleh karena itu kita patut syukuri, dan ini menjadi kenangan yang tidak akan pernah kita lupakan. Oleh karena itu mari kita isi Ramadan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang penuh dengan makna, sehingga kita betul-betul merasakan perbedaannya dari Ramadan pada biasanya. Oke, pemirsa sekalian yang berbahagia, saya ingin mengupas sedikit tentang terima kasih. Terima kasih ini sebuah kalimat yang sangat pendek, tapi maknanya luar biasa. Seperti itu. Nah, kalau kita buka Al-Quran, ya, ada 3 pola yang digunakan untuk mengucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih itu diucapkan oleh hambanya manusia kepada Allah. Ya. Yang kedua polanya adalah terima kasih itu diungkapkan manusia sesama manusia. Ya. Yang ketiga, pola komunikasi terima kasih itu diungkapkan oleh Allah kepada makhluknya. Jadi manusia sesama manusia mengucapkan terima kasih, ya. Manusia kepada Allah juga terima kasih, Allah kepada manusia juga mengucapkan terima kasih. Nah, jadi terima kasih ini, ya, polanya ada 3, gitu ya. Tentu dengan makna yang berbeda. Nah, kalau terima kasih yang diungkapkan Allah kepada manusia, itu maknanya adalah Allah memberikan rahmat, Allah memberikan ridho kepada manusia tersebut. Seperti itu. Nah, yang akan sedikit saya agak fokus adalah terima kasih manusia sesama manusia. Kalau terima kasih manusia kepada Allah sudah sering kita bahas, ya. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini banyak sekali konteksnya. Terima kasih kita kepada Allah dengan ucapan syukur. Nah, tapi yang menarik adalah rasa terima kasih kita sesama manusia. Rasa terima kasih kita kepada orang tua kita, rasa terima kasih kepada tetangga kita, rasa terima kasih kepada sahabat kita, atau rasa terima kasih kepada orang yang tidak pernah kita kenal sama sekali. Nah, seperti itu. Nah, rasa terima kasih ini unik, ya, sederhana tapi dampaknya luar biasa, sangat besar, seperti itu. Nah, mungkin suatu ketika kita pernah berada di warung. Di warung itu kita duduk, kemudian kita memesan makanan, kemudian tidak lama pramusaji atau pelayan datang dan memberikan makan, menyediakan makan, minum, gelas dan seterusnya. Dan terkadang kita di tengah keasikan kita ngobrol dengan teman yang kita ajak makan, kita kadang-kadang mengabaikan, ya, pramusaji pelayan itu yang datang menyediakan air minum, meletakkan makanan, itu terkadang kita melupakan peran dia, ya. Sehingga tidak terucap kata-kata terima kasih sama sekali kepada orang-orang ini, seperti itu. Kita hanya asik berdialog, ngobrol, gitu ya. Ketika pesanan kita datang, kita kadang melupakan terima kasih kepada orang-orang yang sebetulnya memberikan jasa yang luar biasa kepada kita. Nah, rasa terima kasih ini kalau kita cari di dalam kamus-kamus bahasa Arab, ya, dari kata syakaro yashkuru itu memiliki 3 makna, gitu ya. Yang pertama memenuhi, ya, kemudian memberikan perhatian, ya. Yang ketiga adalah, ya, terima kasih itu sendiri, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari 3 arti di dalam kamus ini, maka sesungguhnya terima kasih itu, ya, tidak lepas dari 3 konsep ini. Yang pertama, terima kasih itu adalah memberikan sesuatu setelah kita menerima, atau berbagi sesuatu setelah kita menerima. Karena terima dan kasih, ya, setelah kita menerima kemudian kita kasih lagi ke orang. Terus yang kedua adalah terima kasih ini bentuk perhatian seseorang kepada orang lain. Itu. Ini yang penting ini, ya. Terima kasih itu merupakan respon positif terhadap orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Kita memberikan respon positif terhadap orang itu. Itu. Terus yang ketiga tadi ada maknanya memenuhi, gitu ya. Bahwa terima kasih itu memenuhi kebutuhan hidup
manusia, kebutuhan dasar. Kalau menurut McClellan, kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah keinginan untuk diperhatikan, ya, need of achievement, keinginan untuk berprestasi. Dan untuk berprestasi butuh apa? Butuh perhatian, seperti itu. Nah, bagaimana gitu ya? Ya, maka ketika kita diberikan sesuatu kebaikan kepada orang, ya, mari kita ucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan itu. Ya. Jadi ketika kita merespon rasa terima kasih kita dengan ucapan, gitu ya, terima kasih Anda telah memberikan, membawakan makanan, minuman ke sini, semoga Anda bahagia. Nah, kalimat respon kita ini memberikan spirit, ya, secara psikologis pada orang yang menerima, gitu. Jadi tidak kemudian rasa terima kasih ini hanya sekedar formalistik, gitu ya. Tapi ketika kita mengucapkan terima kasih kepada orang, gitu ya, mereka yang menerima rasa terima kasih itu akan mendapatkan energi positif, seperti itu. Ya, saya pernah datang ke sebuah kafe, di sana ada pelayan itu sibuk ke sana kemari. Kemudian ketika saya mendapatkan hidangan, kemudian saya katakan, Anda luar biasa hari ini, gitu. Terima kasih atas usahanya, gitu. Kalimat sederhana ini membuat seseorang menjadi lebih semangat, seperti itu. Meskipun pramusaji itu melakukan hal pertama, dia tersenyum kemudian meletakkan makanan itu, ya. Tapi ketika dia melakukan itu, ya, itu senyuman yang dilakukan senyuman yang penuh penderitaan, karena dia merasa menderita, terbebani, lelah, dia harus dipaksa mengucapkan terima kasih, dia terpaksa harus tersenyum dengan pelanggan yang datang. Senyum dalam kondisi berat seperti itu senyum yang penuh kebohongan, ya. Nah, makanya tidak plong, gitu ya. Tapi kemudian ketika saya mengucapkan terima kasih kepada pelayan itu, gitu ya, kemudian dia membalas dengan rasa terima kasih juga, dan dia memberikan senyuman yang kedua. Senyuman yang kedua ini lebih tulus daripada senyuman sebelum mendapatkan terima kasih, gitu ya. Nah, ketulusan ini berangkat dari mana? Adalah respon positif kita. Kita memberikan perhatian kepada dia, kita ucapkan terima kasih, dan dia akan mendapatkan energi yang luar biasa, seperti itu. Nah, maka dari itu, kalau ingin rumah tangga itu bahagia, gitu ya, maka tolong diingat-ingat kapan ucapan terima kasih itu sampai kepada pasangan kita, gitu ya. Kalau suami masak, apakah istri pernah mengucapkan terima kasih? Habis berhubungan badan, apakah suami istri pernah mengucapkan terima kasih? Ini perlu ditanyakan. Sebuah kehidupan rumah tangga yang tidak pernah terucap kata terima kasih, itu menandakan keluarga ini pasti hampa akan romantisme. Itu. Istri selesai gosok baju, apa suami pernah mengucapkan terima kasih? Gitu. Kalau nggak ada, jangan berharap romantisme itu akan muncul, ya. Ya. Seperti itu. Nah, ini maka saya katakan tadi, ucapan terima kasih, ya, ini memiliki dampak yang luar biasa. Kalau nggak percaya, coba aja Bapak Ibu sekarang pulang, ketika istrinya memasak atau suami yang memasak, gitu ya, kemudian ibu datangi, kemudian ibu ucapkan atau bapak ucapkan terima kasih kepada istrinya. Istriku, terima kasih sudah membawakan, sudah membuatkan kita makanan yang luar biasa. Itu pasti besok istri nggak usah disuruh masak, masak sendiri. Gitu. Wow, semangat dia, semangat dia. Gitu. Begitu juga suami, ya, berapapun yang didapat oleh suami kemudian diberikan kepada istri, kemudian istri mengucapkan terima kasih, ya, mudah-mudahan rezeki ini halal, kemudian dan sebagainya. Itu pasti suami akan melakukan sesuatu yang luar biasa lagi, seperti itu. Nah, ini kekuatan terima kasih ini luar biasa, gitu ya. Nah, terima kasih tidak hanya diucapkan dengan lisan, ya, tapi terima kasih perlu diungkapkan dengan perbuatan, seperti itu. Contoh, saya memberikan kepada anak saya sebuah HP, kemudian HP itu tidak dia jaga, tidak dia gunakan dengan sebaik-baiknya, dia gunakan hanya untuk ngegame, tapi dia tidak gunakan untuk belajar, maka orang yang memberikan HP itu akan kecewa atau sedih. Karena HP itu tidak digunakan untuk hal yang positif, malah kemudian HP itu terlantar, kemudian HP itu rusak, maka yang memberikan HP itu akan sakit hati. Ketika akan ingin memberi yang kedua kali, maka malas dia. Nah, ucapan terima kasih atas pemberian orang lain adalah dengan memanfaatkan pemberian itu dengan sebaik-baiknya,
menggunakannya dengan sebaik-baiknya, memberikan kebaikan-kebaikan yang bermakna dari pemberian itu. Nah, jadi kalau kita diberi buku, buku itu kita baca, setelah kita baca kita resum, kemudian ide dari buku itu kita bagikan kepada orang lain. Pasti orang yang memberikan buku itu tidak akan segan memberikan untuk buku yang kedua, ketiga, dan keempat, bahkan mungkin ke 100 seperti itu. Nah, jadi hati-hati ya, kalau kita malas berterima kasih. Ya. Abu Daud mengatakan ya, di dalam hadis yang disampaikan dari Rasulullah, kalau kamu diberikan kebaikan oleh seseorang, balas kebaikan itu dengan kebaikan. Ya, kalau kamu nggak punya apa-apa, ucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan kebaikan itu. Gitu. Kalau kamu tidak mengucapkan terima kasih, kata di dalam hadis diceritakan, berarti kamu tidak menghargai pemberian orang itu. Itu. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, kalau kamu tidak berterima kasih kepada seseorang, maka kamu sesungguhnya tidak bersyukur kepada Allah. Ini kan menarik ya, seperti itu. Nah, maka dari itu ya, kalau kita membaca ayat yang saya awal dibaca tadi, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu kan kalau kita berterima kasih kepada siapapun, kepada Allah, kepada manusia gitu ya, dengan konteksnya masing-masing, dengan polanya masing-masing, itu nikmat Allah sangat besar gitu. Berarti kalau kita mengekspresikan terima kasih baik lisan secara perbuatan gitu ya, pasti itu akan memberikan dampak yang besar kepada kita. Seperti itu. Kalau kita berbuat baik kepada istri, istri akan memberikan respon yang positif luar biasa kepada kita. Seperti itu. Akan kebaikan-kebaikan yang banyak itu akan datang kepada kita. Gitu. Kalau kita memberikan apresiasi terima kasih kepada orang lain juga akan memberikan apresiasi terima kasih itu yang banyak kepada kita. Apalagi kita memberikan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah. Jadi hati-hati kalau kita tidak suka mengucapkan terima kasih, jangan-jangan ya iman kita kepada Allah bermasalah, seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.